Untuk bulan bakti Istri Dokter Indonesia tahun 2022 ini kita akan mencanangkan, ini kan dari pengurus besar IIDI ini adalah program prioritas untuk penurunan atau pencegahan stunting. Kenapa? Karena faktor gizi yang kronis, Mbak, artinya kekurangan gizi yang cukup kronis sehingga untuk tumbuhnya itu tidak stagnan gitu, artinya dia tidak sesuai dengan usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar podcast RS Pelita Insani dan para pemirsa YouTube RS Pelita Insani yang kali ini disupport oleh Bank Syariah Indonesia. Alhamdulillah kali ini bertemu kembali dengan saya Bidan Halimah sebagai moderator hari ini, dan kali ini kita akan bahas tentang stunting. Stunting ini penting banget karena berhubungan dengan masa depan anak-anak Indonesia, dan di Kalimantan Selatan angkanya cukup tinggi, yaitu tertinggi ke-6 se-Indonesia, apalagi di Kabupaten Banjar dan khususnya di Kabupaten Banjar dan Banjarbaru. Oke, nah kali ini untuk membahas tentang stunting ini, tentang program-program apa yang sudah dilaksanakan untuk pencegahan stunting, kita ada narasumber spesial, yaitu kita sambut saja Ibu Bardiati Ulfah Aco, SSTM ke Samarinda. Alhamdulillah, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, oke. Saya bacakan sedikit CV beliau, yaitu Ibu Bardiati Ulfah ini adalah alumni dari Kebidanan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, ya Bu ya. Satu alumni kita Bu, alhamdulillah bisa ketemu kakak kelas. Ada ya. Iya. Riwayat pekerjaan beliau ini sudah pernah jadi bidan PTP dan juga sebagai dosen ya Bu sekarang di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Iya. Dan riwayat organisasi beliau sekarang, beliau telah terpilih sebagai Ketua IIDI, Ikatan Istri Dokter Indonesia ya Bu ya, periode tahun 2025. Wah, luar biasa Ibu. Selamat ya Bu. Makasih. Nah, tema kali ini merupakan program dari IIDI ya Bu ya, yaitu IIDI mendukung program prioritas nasional untuk mencegah stunting dan dengan pantau tumbuh kembang balita. Nah, mungkin langsung saja Ibu, bagaimana peran organisasi IIDI ini dalam membantu program pemerintah dalam pencegahan stunting Ibu? Baik, terima kasih Mbak Halimah. Pertama mungkin saya ucapkan terima kasih banyak ya udah diundang ke RSP ini untuk mengisi podcastnya pada hari ini. Mungkin udah di episode yang keberapa? Keempat ya Mbak Halimah. Iya, senang sekali, mungkin merupakan kebanggaan bagi saya pribadi, khususnya mungkin organisasi yang saya bernaung saat ini, yaitu Ikatan Istri Dokter Indonesia cabang Kabupaten Banjar dan Banjarbaru untuk periode yang akan datang sampai tahun 2025 ya. Pertama mungkin saya sapa dulu nih yang ada di sini mungkin. Hai, selamat pagi. Sebelumnya saya sampaikan di sini untuk program ya Mbak ya. Sebenarnya Ikatan Istri Dokter Indonesia ini bergerak di bidang sosial. Jadi ada memiliki visi dan misi. Jadi saya ingin di sini semua masyarakat lebih mengenal apa sih IIDI. Nah, jadi IIDI ini sebenarnya banyak orang yang melihatnya itu istri dokter Indonesia, suaminya yang kerja tapi istrinya juga ikut-ikutan gabut gitu loh ya. Sebenarnya itu yang ingin saya kenalkan ke masyarakat luas. Kalau untuk IIDI sendiri programnya itu banyak ya. Mereka memiliki visi dan misi yang sangat bagus, sangat mulia untuk membantu kesehatan. Atau ini sementara ini kan program pemerintah yang bau-baunya adalah tahun 2022 ini adalah stunting. Nah, gitu. Jadi Ikatan Istri Dokter Indonesia ini memiliki visi untuk yang pertama itu untuk memberikan generasi yang berkualitas, kesetaraan gender bagi perempuan, dan membantu penyehatan di bidang masyarakat.
memiliki. Iya, betul. Nah, jadi adapun misi itu sama Mbak. Jadi dari visi dan misi itu kita inginkan bagaimana caranya Ikatan Istri Dokter Indonesia ini dapat seyogianya itu berperan serta aktif, terutama di dalam bulan Juli, yaitu bulan Bakti Istri Dokter Indonesia, di mana kita akan beberapa program yang akan kita laksanakan. Nanti seperti itu, Mbak. Oh iya, baik Ibu. Banyak ya berarti program-programnya dalam kegiatan sosial ya Bu, luar biasa. Semoga lancar dan semua banyak memberikan manfaat buat masyarakat ya Bu ya. Terus untuk bentuk kegiatannya dalam bulan Bakti IIDI tahun 2022 ini apa aja Ibu? Untuk bulan Bakti Istri Dokter Indonesia tahun 2022 ini kita akan mencanangkan, ini kan dari pengurus besar IIDI ini adalah program prioritas untuk penurunan atau pencegahan stunting, yang mana nanti subtema dari penurunan program stunting ini memiliki ada beberapa item ya Mbak. Yang pertama itu adalah kesehatan reproduksi wanita, ini dimulai sebelum menikah tentunya ya. Jadi kita akan mensosialisasikan nanti ya dalam bentuk seperti calon pengantin, imunisasi gitu ya untuk calon pengantin. Kemudian nanti dia akan kita sosialisasikan untuk mendownload aplikasi yang namanya LC-Meal. Jadi aplikasi LC-Meal ini sangat bagus untuk pra remaja atau prakonsepsi, yang mana nantinya di dalam aplikasi LC-Meal ini di situ termuat itu beberapa pengetahuan yang bagus yang nantinya menjadi faktor untuk kesiapan anak remaja dalam menghadapi perkawinan atau pranikah ya. Kemudian program yang selanjutnya adalah mengenalkan ASI inklusif. Jadi banyak ya ASI inklusif. Jadi banyak ibu-ibu, apalagi ibu-ibu bekerja ya, yang akan kita support bagaimana cara kita mensosialisasikan agar ibu-ibu ini benar-benar menggunakan ASI inklusif gitu. Selanjutnya program yang ketiga itu adalah kita akan mensosialisasikan juga tentang pemantauan tumbuh kembang ya. Jadi hari ini mungkin kita akan bahas sedikit bagaimana ibu-ibu, bunda-bunda yang berada di rumah mungkin akan lebih mengenal apa sih bagaimana cara kita memantau tumbuh kembang anak ini ya untuk pencegahan stunting tentunya ya. Iya. Berarti lebih ke tumbuh kembang ya, padahal tadi tentang ini ya dari stunting sebenarnya dari pranikahnya ya Bu. Dari pranikah. Ada aplikasi, saya sendiri baru dengar Bu. Aplikasi apa tadi Bu? LC-Meal. LC-Meal. Oh iya. Nanti di download loh Mbak, jangan lupa ya. Iya Bu. Jadi mungkin banyak sekali yang belum tahu ya Bu ya. Banyak sekali ya. Jadi kita langsung fokus ke stunting nih, kita bahas stunting. Jadi stunting itu sebenarnya apa sih Bu, konsepnya seperti apa, atau penyebabnya atau ciri-cirinya seperti apa? Mungkin boleh dijelaskan buat pemirsa, pendengar podcast dan pemirsa YouTube. Iya, baik. Oke. Sebenarnya untuk stunting, saya pikir banyak orang yang sudah mengenal ya. Apa sih stunting? Nah, tentunya kalau kita lihat dengar sekilas, stunting itu orang pendek. Nah, ada nggak di sini yang pendek? Ngaku deh ya. Jadi alangkah elok ya kalau kita biasa lihat anak remaja kan, udah cantik, bodinya bagus, tinggi, elok kan lihatnya. Tapi kalau pendek, aduh gimana gitu ya rasanya. Tapi itu banyak faktor yang mempengaruhi, nanti kita akan bahas. Mungkin yang pertama gini ya, konsep stunting ini sendiri adalah merupakan faktor gagal tumbuh. Kalau biasanya ada iklan ya Mbak, iklan itu kalau kita dengar di televisi atau di media sosial, tumbuhnya itu bukan ke samping, tapi ke atas gitu ya. Nah, sama halnya seperti tanaman ya, kalau tanaman itu kan harusnya dia naik ke atas, bukan melebar ke samping. Kalau ke samping itu namanya, apa sih namanya ya, dicangkok apa diukulasi. Gak bisa tinggi, gak bisa tinggi-tinggi gitu ya. Nah, jadi gitu. Stunting ini sebenarnya yang pertumbuhan yang gagal istilahnya. Karena apa? Karena faktor gizi yang kronis Mbak. Artinya kekurangan gizi yang cukup kronis sehingga untuk tumbuhnya itu tidak stagnan gitu. Artinya dia tidak sesuai dengan usia gitu ya. Tidak sesuai dengan tumbuh kembangnya. Tidak sesuai. Jadi fungsi sel-sel dari organ tubuh itu dia terhambat. Karena apa? Faktor gizi tadi yang mempengaruhi Mbak.
gitu ya. Penyebabnya berarti faktor gizi ya Bu ya. Iya, jadi nutrisi. Iya, jadi kalau kita lihat ya, sebenarnya di seluruh dunia itu memiliki permasalahan gizi yang sama. Jadi di mana permasalahan gizi ini ada 3 Mbak. Yang pertama ada stunting, wasting, dan overweight. Nah, jadi kalau kita lihat di dunia itu sebesar 22,2% itu memiliki masalah pada balita. Nah, bagaimana sendiri dengan Indonesia? Nah, di Indonesia sendiri tentu cukup mencengangkan ya. Kalau di dunia itu angka permasalahan gizi 22,2%, nah di Indonesia berapa? 30,7%. Masya Allah, masih tinggi Bu ya? Masih tinggi. Nah, bagaimana dengan Kalimantan Selatan? Kalimantan Selatan luar biasa Mbak. Jadi kalau di Kalimantan Selatan ini permasalahan gizi pada balita itu 30,2%. Lebih tinggi lagi. Lebih tinggi. Jadi Kalimantan Selatan ini duduknya di 10 besar angka stunting tertinggi di Indonesia. Terutama di Kabupaten Banjarmasin. Iya, saya dengar ya. Iya, begitu Mbak. Iya. Cukup tinggi ya. Berarti harus benar-benar serius ya kita dari semua ini gitu bekerja sama bantu pemerintah untuk menurunkan program stunting ini. Betul sekali Mbak. Karena untuk program yang pencegahan ya kayaknya harusnya. Iya, jadi kita punya target kalau pemerintah itu kan Mbak, kalau dia stunting itu targetnya 14% untuk tahun 2024. Target ini tahun 2022 ya. Berarti kita memiliki waktu 2 tahun lagi untuk kita mencapai 14% untuk menurunkan stunting. Kalau wasting itu selama 2024 nanti kita akan mencapainya sekitar 7%. Kalau bisa, insya Allah ya. Amin. Semoga bisa sesuai target Bu ya. Insya Allah ya. Nah, lanjut tentang stunting nih Bu. Kalau misalnya anak ini stunting nih sudah gizinya tidak bagus, dia pertumbuhannya nggak bagus. Nah, dampak ke depannya untuk anak tersebut apa aja Bu? Untuk dampak ke depannya itu cukup banyak Mbak. Yang pertama, kalau kita melihat itu dalam jangka pendek. Kalau jangka pendek itu Mbak, itu adalah kekurangan gizi yang kronis itu cukup perkembangannya anak itu akan terhambat, dia akan terganggu. Nah, kemudian kalau kita lihat jangka panjang itu fungsi daripada kognitif. Jadi kalau kita melihat ya, sebenarnya kalau stunting, kebanyakan orang menganggap kalau udah pendek nggak apa-apa ya, anaknya pendek juga nggak apa-apa, yang penting mau makan, yang penting badannya berisi, gendut gitu ya. Nggak begitu Mbak. Jadi kalau stunting ini dampak jangka panjangnya adalah kemampuan dari segi kognitif anak yang terganggu. Jadi kalau fungsi kognitif anak yang terganggu, otomatis sebagai orang tua kita juga akan memperhatikan anak ini bagaimana kemampuannya dia untuk menangkap sesuatu ya. Misalnya kalau kemampuan anaknya kurang, biasanya anak itu untuk memahami, untuk mengartikan artinya terlambat Mbak. Kita memberikan perintah ini tapi yang dia kerjakan berbeda, atau dia malah tidak memahami gitu ya. Nah, itu sebenarnya seperti itu Mbak. Bahkan sampai usia sekolah nanti akan berpengaruh berarti jangka panjangnya seperti itu. Kalau jangka panjang banyak Mbak, sebenarnya di samping dia kegagalan dalam fungsi kognitif, dia juga cepat gampang mudah sakit, kemudian dia nantinya akan gampang terkena penyakit, misalnya kena diabetes, hipertensi, stroke, kegagalan penyakit-penyakit yang akan dialami anak ini nantinya di masa-masa yang akan datang. Jadi intinya itu Mbak, kalau stunting ini kita biarkan berlarut-larut gitu. Benar harus serius ya. Serius, betul. Untuk mengurangi angka stunting. Betul sekali. Nah, cara ukur stuntingnya seperti apa Bu untuk anak-anak? Ini dari usia berapa bisa kita tentukan, dia nih stunting nih anak ini gitu ya? Cara ukurnya seperti apa Bu? Nah, jadi kalau untuk stunting ini sebenarnya sejak anak usia dini. Kalau kita lihat ya, stunting sebenarnya faktor pola yang pertama itu dari prakonsepsi yang benar-benar harus kita jaga. Jadi ibu-ibu hamil sebaiknya sebelum hamil mikir dulu. Nah, ibu hamil harus perhatikan. Jadi sebelum hamil ya, sebelum yang belum nikah juga harus. Yang belum nikah ya harus betul-betul diperhatikan, harus belajar. Jadi sebelum hamil harus punya kesiapan dulu.
misalnya ibu hamil karena kebanyakan stunting yang dipengaruhi itu adalah internalnya dia memang dari ibunya. Nah, jadi bukan begitu anak dilahirkan langsung stunting, tidak. Tetapi faktor-faktor yang mempengaruhi dari stunting ini dari awal dia ibunya sebelum dia hamil, misalnya ibu ini adalah anemianya anemia berat misalnya ya, kemudian dia hamil, otomatis dengan anemia berat ini dia akan mempengaruhi terhadap bayi yang dia lahirkan. Jadi seperti itu. Kemungkinan besar nanti anaknya juga akan terpengaruh Mbak. Biasanya anaknya berat badannya lahirnya rendah, prematur. Nah, jadi itu yang mempengaruhi Mbak. Jadi sebaiknya ya, kalau misalnya dia belum hamil nih, ya. Nah, ibu-ibu ini misalnya dia dengan anemia, obatin dulu anemianya. Ibu ini memiliki penyakit misalnya kronis, ibu ini memiliki sesuatu penyakit, dia harus berobat, harus sehat dulu baru hamil. Jangan asal pengen hamil aja. Nah, jangan tanpa perencanaan. Anak ketiga ini yang pertama mungkin diperhatikan, yang kedua ketiga ya udah udah nggak mikir lagi, betul. Nah, itu sebenarnya pola pikir yang salah ya Mbak ya. Nah, sekarang kalau kita udah tahu nih ya, faktor penyebab stunting itu diawali dari prakonsepsi. Jadi kita remaja putri nih khususnya yang belum menikah itu betul-betul harus dipersiapkan dari sekarang. Makanya jomblo Jadi ini kita juga Ikatan Istri Dokter Indonesia cabang Kabupaten Banjar dan Banjarbaru ini kita akan mencanangkan juga nantinya kegiatan kita ke sekolah-sekolah. Nah, yang mana nanti akan kita sosialisasikan kepada remaja putri tentunya ya yang berreproduksi untuk mempersiapkan memang secara lebih dini gitu bagaimana nanti persiapan dia sebelum dia menikah gitu. Apakah nanti kita akan memberikan tablet tambah darah gitu ya, kemudian edukasi yang memberikan nilai positif bagi anak-anak remaja yang sekarang. Ini salah satu upaya Mbak untuk mencegah stunting gitu. Oke. Kalau ini misalnya dari, pokoknya kalau tahu stuntingnya itu dari ya berat badan, tinggi badan itu tadi ya? Nah, jadi kalau ada yang lain cara ukurnya? Baik. Nah, kalau pengukuran ya, kalau kita lihat ya, kenapa sih anak ini dibilang stunting? Stunting itu kayak apa sih ngukurnya gitu ya? Nah, jadi gini, untuk melihat anak ini stunting atau tidak, nah ini anak ini yang disebut dengan golden period itu dari anak 0 hari sampai dia berumur 3 tahun atau dikatakan dengan 1000 hari pertama kelahiran ya. Itu kenapa dikatakan golden period atau golden age ya? Nah, orang bilang masa periode emas karena pada masa-masa ini merupakan adalah tahap tumbuh kembang perkembangan otak yang sangat pesat. Nah, jadi dalam hal ini ibu-ibu atau bunda-bunda ini yang punya balita di rumah harapannya mohon diberi ujian. Kalau udah memiliki balita sampai 3 tahun diberi ujian kesabaran dan ketelatenan. Jangan nanti kalau banyak kayak ibu bunda muda saya lihat yang penting anak senang mama senang. Udah dikasih HP aja, dikasih susu pakai dot, udah mama senang pakai HP gitu ya, jangan gitu. Jadi pola asuh yang benar-benar yang harus kita kita perlakukan kepada anak kita sebelum usia anak berumur 3 tahun. Pola makan perlu dijaga, pola bermain, pola istirahat ya, itu benar-benar harus kita atur. Jadi ini ada dalam sebuah penelitian bunda-bunda yang ada di rumah juga ya. Kalau hari ini kita kebetulan sedang suka nih dengar kita pada hari ini, itu sebenarnya ada ya yang terbaru yang kita peroleh itu data bahwa semakin banyak anak tidur itu pola saraf yang dimiliki oleh anak tersebut dia akan berkembang dengan baik. Semakin dia banyak istirahat, semakin anak ini banyak tidur. Bukan berarti tidur seharian, enggak. Yang pada artinya ada batasannya di mana anak ini mesti kita atur pola istirahatnya dengan baik. Jangan sampai anak ini keasikan main, begadang sampai malam atau siang tidak ada waktu istirahat. Akhirnya anak ini dibiarkan dia bermain dengan leluasa gitu ya tanpa ada istirahat. Nah, ini sangat mengganggu untuk perkembangan otak sebenarnya. Jadi ada saraf-saraf tertentu yang memang ini sangat bermanfaat bagi anak balita, terutama di bawah usia 3 tahun. Karena sudah saya katakan tadi kan, yang namanya anak golden period atau periode emas ini di bawah usia 3 tahun. Jadi kalau bisa bunda-bunda di rumah jaga benar-benar anak. Kepalanya jangan sampai kebentur-kebentur lah ya. Benar-benar jangan asik main HP doang ibunya ya. Nah gitu. Anaknya juga Bu ya. Iya, jadi saya perhatikan itu kebanyakan mama-mama ya. Percayakan itu istilahnya kalau udah 2 tahun kan lepas ASI ya. Iya. Otomatis biasa dikasih apa Mbak? Susu formula. Susu formulanya yang mereknya mahal-mahal, ya kan?
Nah, karena percaya bahwa dengan merek susu formula yang mahal itu kandungan gizinya wah gitu. Enggak gitu. Justru makanan. Justru makanan. Jadi berbeda antara susu formula dengan makanan itu beda, ya. Beda sekali. Jadi jangan sampai ibu-ibu, mama-mama di rumah, bunda-bunda muda ini yang ada di sini nanti pulang dia mempercayakan ke susu formula. Susu formula itu banyak dengan merek yang mahal, tentunya nanti anaknya juga akan memiliki gizi yang bagus. Tidak, ya. Nah, jadi ada asupan tertentu bagi anak usia di bawah 3 tahun ini yang benar-benar harus dipenuhi oleh anak, yaitu protein hewani itu yang paling bagus, Mbak. Nah, itu ya. Ayam, daging. Ayam, ya daging, telur. Nah, yang perlu dipenuhi. Kalau orang Banjar, kadang memang GTF itu anak, iya, luar biasa menguji betul kesabaran sekali. Nah, jadi ada juga di sini saya kasih tambahan sebuah penelitian terbaru juga bahwa kalau di Banjarmasin kan daerah rawa ya. Iya. Maka dalam sebuah penelitian yang saya peroleh itu adalah kebanyakan kita air tawar. Iya. Air tawar. Nah, kenapa air tawar di Banjarmasin ini banyak biotanya adalah otomatis ikan yang menghuni ikan air tawar juga ya. Air tawar. Nah, jadi di situ banyak yang namanya ikan gabus kan, Mbak? Ikan gabus. Suka nggak Mbak makan ikan gabus? Suka. Oke. Nah, ternyata apa, Mbak? Kandungan isi ikan gabus ini sangat banyak tinggi kandungan vitamin, terutama untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Wah, jadi dibikin bakso bukan ikan yang kan anak-anak rata-rata nggak suka ya makan ikan. Ya harus diolah gitu. Diolah. Jadi ibu-ibu muda di sini harus bisa mengkreasikan, memvariasikan makanan-makanan yang memang disukai oleh anak-anak. Misalnya anak-anaknya sukanya jajannya bakso, bikinin bakso. Bakso ikan gabus, ikan iya. Anak-anak sekarang sukanya makan sosis, bikinin sosis. Jadi gabus. mama-mama muda harus pintar masak, ya, harus pintar mengkreasikan bagaimana anak ini suka terhadap suatu makanan yang ada di daerah kita sendiri, yaitu ikan gabus. Ikan gabus banyak Mbak manfaatnya, udah terbukti untuk mempercepat penyembuhan luka. Murah ya, Mas. Murah, iya, murah, betul-betul, iya. Kalau ikan gabus ya, oke. Baik Ibu. Tadi sudah disebutkan juga ya untuk tumbuh kembang anak itu selain dipengaruhi tadi makanan juga pola istirahat ya Bu ya, dan juga pola pengasuhan. Ya. Nah setelah itu ada lagi mungkin yang bisa mempengaruhi apalagi mungkin dalam pola pengasuhan seperti apa sebaiknya untuk pencegahan stunting ini juga. Sebenarnya kalau kita lihat tadi dari prakonsepsi, kemudian pola asuh, kemudian faktor yang tak kalah kita perhatikan bahwa stunting ini Mbak yang mempengaruhi juga adalah penyakit anak, infeksi ya. Jadi kalaupun kita sudah berusaha untuk menjaga pola makan, kemudian pola asuh kita, kemudian kita memperhatikan dari prakonsepsi, tapi kalau anak ini memang dilahirkan memang istilahnya ada memiliki riwayat penyakit yang misalnya infeksi ya paru atau apa, itu memang otomatis dia akan menghambat dari tumbuh kembang itu sendiri. Jadi kalau kita lihat ya pengukuran sebenarnya stunting ini ada ada lembar tabel khusus yang diolah oleh WHO, yaitu disebut dengan tabel G-score namanya. Jadi tabel G-score. Jadi anak perempuan dengan laki-laki itu dibedakan karena anak perempuan dan laki-laki biasanya tinggian mana? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Jadi biasanya anak laki-laki itu dominan ukurannya lebih tinggi daripada wanita ya. Nah, jadi di dalam tabel G-score WHO ini dia dibedakan antara perempuan dan laki-laki. Begitu anak lahir kita kan udah diukur ya. Biasanya panjang badan normal itu sekitar 50 sampai 52 cm ya. Nah, bagaimana dengan kalau kurang? Nah, itu kan jadi anak usia sampai 2 tahun itu terus dipantau, Mbak. Kalau sekarang itu ada di buku KIA yang berwarna pink yang tersedia. Harus rajin ikut posyandu. Jadi ibu-ibu jangan menunggu anak sakit baru dibawa ke posyandu atau ke bidan. Nunggu anak sakit baru dibawa ke puskesmas. Tidak, tetapi kita pentingnya adalah mendatangi posyandu atau puskesmas. Itu anak sehat juga nggak apa-apa karena kita akan melihat nanti tumbuh kembang anak ini. Diukur berat badannya, diukur timbang badannya, diukur lingkar kepala juga Mbak sekarang ya. Jadi itu semua ada pengukuran tertentu untuk menentukan stunting.
Jadi tidak serta-merta misalnya kita lihat anak jalan gitu ya, wah ini pendek. Gitu ya, nggak apa-apa, mama bapaknya kok pendek gitu ya. Tapi saya lihat sekarang pertumbuhan anak-anak zaman sekarang, saya perhatikan Mbak, mama bapaknya pendek, tapi anaknya sekarang kok bongsor gitu ya, tinggi ya. Nah berarti yang mempengaruhi adalah asupan gizi. Saya sendiri Mbak kayaknya nggak nyampe deh kalau 160 ya berat tinggi badan saya. Saya mungkin adalah korban stunting di masa lalu. Kalau saya susah nambah berat badan nih, betul-betul anak dua. yang penting tinggi ya. Tinggi. Ya, saya lihat kan kalau anak-anak sekarang kan lihat aja Mbak ya, SD kelas 6 gitu ya, udah tinggi-tinggi gitu badannya. Itu apa yang mempengaruhi? Faktor pola makan, lingkungan, pola asuh, nutrisi sekarang ya. Nah, jadi jangan sampai kita ciptakan stunting-stunting di generasi-generasi yang akan datang gitu. Biarlah kita-kita yang udah kelahiran tahun 70-an ini yang menjadi stunting untuk stunting generasi stunting di masa lalu. Kalau gitu bisa gitu ya. Karena untuk menciptakan generasi yang bagus, yang sehat, yang memiliki kecerdasan otak yang baik, ini akan kita ciptakan di masa-masa yang akan datang gitu. Dimulai dari sekarang pokoknya. Dari sekarang. Generasi yang lebih bagus pokoknya ke depannya, Bin. Nah, sekarang saran bagi orang tua nih, terakhir mungkin yang memiliki balita-balita di rumah, sarannya seperti apa untuk pencegahan stunting ini? Kalau untuk stunting ini Mbak ya, yang pertama kita akan upayakan untuk ibu bagaimana cara kita mengatur pola asuh anak yang baik ya. Pola yang pertama itu pola asuh tadi, yang paling utama ini sebelum pola asuh ya, penyiapan dulu nih, penyiapan dari tadi prakonseling. Kalau udah sekarang memiliki balita, bisa nggak Bu dikembalikan misalnya? Ini anak saya udah terkategori stunting, bisa nggak Bu dibalikin lagi? Nggak bisa. Kalau anak kita udah lebih dari usia 2 tahun, anak kita ternyata stunting, nggak bisa dikembalikan kayak semula. Kalau kayak ibarat anak kita ini kena diare kemudian diberi obat sembuh, tidak ya. Nah, bagaimana untuk kedepannya? Perlu upaya yang keras bagi ibu-ibu di rumah. Bagaimana anak ini untuk mengembalikan gizi-gizi yang akan datang selama anak ini bertumbuh sampai usia 5 tahun. Jadi kalau udah terdeteksi anak ini usianya 2 tahun dia stunting, ya, anak ini usianya 2 tahun stunting, kita memerlukan upaya yang keras, misalnya pergi ke dokter anak, rajin kontrol, kemudian kita memberikan stimulasi kepada anak. Jadi hal-hal yang seperti itu kiranya ibu-ibu harus memahami dari sekarang ya. Jadi kalau kita melihat, kalau untuk pola tumbuh kembang anak itu diawali dari 0 tahun tadi Mbak. Dari 0 tahun kita berikan perlakuan kepada anak, pola asuh anak. Karena banyak anak-anak yang kalau udah usia 1 tahun malas makan, ya. Susah sekali makan. Rata-rata memang seperti itu, kayak itu pertumbuhannya seperti itu, tapi ya itu orang tuanya gitu harus. Jadi anak-anak kalau sudah umurnya 1,5 tahun itu masih gigih dia makan ya, masih kuat-kuatnya makan. Tapi begitu melewati umur 1,5 tahun udah mulai ogah dia makan. Nah, ini perlu ibu-ibu muda memiliki pendidikan yang bagus bagaimana cara mengatur pola asuh anak ini untuk membiasakan anak-anak ini bisa memakan makanan apapun, bervariatif ya. Jadi di sini ada juga sebuah pengetahuan terbaru juga ya. Jadi anak yang usianya 0 hari baru dilahirkan itu memiliki sensor Mbak. Jadi kalau kita mau ciumkan durian, mau durian nggak boleh dijilatkan Bu ya. Diciumkan, bukan dicicip, nggak boleh ya. Jadi biasa kalau kita, apalagi budaya Banjar ya, begitu bayi lahir dikasih air zam-zam, dikasih kurma. Nah, jadi kalau kita sebenarnya di dalam keilmuan kebidanan itu ya, sebenarnya yang namanya ASI eksklusif itu nggak boleh diapa-apain, nggak boleh dikasih apapun kecuali ASI. Nah, jadi kalau pemberian ASI harus kita maksimalkan selama 6 bulan. ASI saja, nggak boleh dikasih air jam, jadi nggak boleh dikasih air putih, nggak boleh dijilatin apa-apa. Tetapi menurut salah satu profesor itu adalah kalau bayi ketika lahir, kita dengan penciuman dia memiliki sensor gitu ya. Makanya yang disebut dengan inisiasi menyusui dini, pasti Mbak Halimah kenal ya, apa sih IMD, apa sih inisiasi menyusui dini? Itu dia mendeteksi payudara ibu itu melalui rangsangan penciuman dari telapak tangan dia ya. Itu adalah sensor
penciuman bayi yang akan dia menuju ke payudara ibu gitu ya. Keberhasilan daripada IMD itu salah satunya dengan faktor sensor dari bayi itu sendiri. Kemudian banyak ibu-ibu juga yang tidak memahami anak ogah makan, dibiarin gitu ya, dikasih snack, diganti snack, udah gitu ya. Nah, jadi ini juga kesalahan yang terjadi pada ibu-ibu muda sekarang. Jadi bagaimana anak yang malas makan ini kita upayakan, kita carikan solusinya, kita variasikan makanan-makanan anak yang bagus, yang baik cara masak, kemudian bagaimana kita pengolahan agar nutrisi atau gizi yang terkandung di dalam makanan yang bunda-bunda sajikan itu memang memiliki kandungan gizi yang baik untuk anak balita. Jadi bukan cuma yang anak suka gitu Bu ya, tapi jangan perhatikan gizinya yang harus kita pentingkan di sini. Jadi jangan sampai anak-anak asal suka gitu ya, tapi nilai nutrisinya nggak ada gitu ya. Yang penting istilahnya asal kenyang ya, jangan asal kenyang. Tetapi kalau balita benar-benar harus memiliki nilai positif, artinya nilai gizi yang bagus untuk bayi atau balita-balita ini sendiri. Kemudian sarannya di samping tadi ASI inklusif, ibu juga harus mengimunisasikan lengkap untuk anaknya, terutama imunisasi dasar ya, yang kita lihat untuk pencegah mempengaruhi, sangat berpengaruh. Iya, meskipun gizinya bagus, nanti kalau anaknya gampang sakit kan pasti malas makan. Betul sekali ya. Biasanya anak-anak soalnya kalau udah anak sakit, aduh emaknya juga sakit kan. Nah, jadi bagaimana kita caranya mencegah penyakit? Lebih baik mencegah kan daripada ngobatin. Apalagi kalau anak-anak yang sakit, mendingan emaknya aja yang sakit daripada anaknya. Iya, susah ya. Jadi imunisasi itu juga penting. Jadi di samping tadi pola asuh ibu, kemudian ibu juga harus rajin membawa anaknya ke posyandu atau tenaga kesehatan lain. Itu yang sangat kita sarankan untuk ibu-ibu sekarang. Jangan lupa, jangan malas untuk membawakan anaknya ke ke tenaga kesehatan untuk memantau tumbuh kembang anak. Biasanya ibu bekerja nih, ibu bekerja nih kadang suka ini nggak sempat, bukan malas ya, tapi nggak sempat ke posyandu gitu. Nah itu gimana Bu solusinya? Nah jadi harus logo. Saya nggak ke posyandu tapi diukur sedikit banyak. Kalau orang tenaga kesehatan yang mudah ya Mbak Halimah, tinggal kita di rumah juga bisa. Nah jadi seperti ini, untuk bagi ibu-ibu yang bekerja kan memiliki ini Bu ya, Mbak ya, itu buku PINK KIA yang diberikan baik oleh bidan biasanya maupun puskesmas, posyandu itu kan ada ya. Nah kita bisa melakukan sendiri tanpa harus oleh tenaga kesehatan. Sebenarnya kita bisa nilai Mbak untuk melihat tumbuh kembang anak ini. Keterlambatan anak lengkap ada di buku KIA tersebut. Jadi kita bisa nilai nih, anak ini pertumbuhannya bagus apa enggak. Kalau kita misalnya bekerja, lihat di buku panduan yang ada di buku KIA. Kita ukur berat badan, kemudian kita ukur tinggi badan, nanti ada tabel di situ. Kita cocokkan apakah umur anak sekian sesuai dengan berat badan atau sesuai dengan usia pada saat ini. Karena berat badan dengan tinggi badan itu ada beberapa faktor di dalam buku KIA itu yang menentukan bahwa anak ini gizinya cukup, gizinya kurang, gizinya lebih. Nah itu ada termuat di dalam buku KIA. Jadi mudah Mbak sebenarnya. Jadi jangan salahkan karena kita nggak bisa membawa anak, nggak sempat ke posyandu, nggak sempat ke puskesmas, lantas nggak diperiksa sama sekali balitanya. Nah ini untuk pemirsa pendengar podcast sekalian yang di rumah. Jadi buku KIA tentang ibu-ibu ya, ke bapak-bapak yang dengar, mana buku KIA anak kita ini kita ukur sendiri sekarang Bu ya. Jadi harus diukur sendiri. Jadi jangan jadi alasan tuh nggak sempet dan akhirnya kecolongan, akhirnya udah terdeteksinya udah stunting gitu ya. Betul. Jadi dari bayi ini ya dari 0 bulan setiap bulan, kalau mungkin masih kecil mungkin masih sempat sekalian imunisasi. Biasanya udah umur di atas 1 tahun kan 9 bulan udah nikah terakhir 18 bulan. Nah di antara itu kadang nggak terukur nih. Jadi di rumah harus punya ini ya, banyak ya stiker tinggi badan atau ya stiker tinggi badan gitu. Sama timbangan lah, paling enggak untuk orang tua punya itu Bu ya, untuk mengukur berat badan dan tinggi badan dan isi sendiri di buku KIA-nya. Kalau nggak ngerti pas ke bidan atau ke dokter boleh
minta ajarin ya Bu. Iya betul. Iya. Karena di situ kalau kita lihat ya, kebanyakan kalau udah dikasih buku itu kan Disimpan baik-baik. disimpan baik-baik rapi ya. Iya. Karena jarang saya lihat itu ibu-ibu yang benar-benar perhatikan dan baca sampai terakhir, dari awal sampai terakhir. Iya, betul. Sebenarnya isi daripada buku itu Lengkap sangat banget, komplit, lengkap Dari ini apa stimulasi kan? Iya, dari sudah tinggal stimulasi, contek tinggal padahal mana contek. sih umur Iya. 3 bulan anak harus sudah bisa apa stimulasinya. Iya, betul, Nah, betul. pemirsa di rumah harus buka buku KIA-nya yang punya anak balita ya Bu ya. Iya betul. Karena disitulah tempat kita mengetahui bagaimana anak kita ini apakah kecukupan gizinya terpenuhi. Karena dengan stunting, dengan dengan kejadian stunting, anak-anak kita yang gizinya yang kurang ini, diharapkan nanti ibu-ibu di rumah perlu untuk lebih memperhatikan perkembangan anak, mengingat dampaknya yang sangat tidak baik bagi perkembangan anak ke depannya ya. Jangka panjangnya itu yang kasihan anak. Jadi intelektualitas anak itu juga kurang, nggak bagus gitu ya. Nanti di kuliah dia susah, di sekolah sampai kuliah sampai Betul. bekerja pun akhirnya kesulitan gitu Iya, ya. Karena iya. dari kesalahan orang tua di 1000 hari pertama kan Iya, penyesalan gitu Bu ya. Iya, nggak ada penyesalan kan, nggak datang 2 kali ya Mbak ya. Iya. Nah jadi saya tambahkan juga bunda-bunda yang memiliki anak balita ya, itu harapannya juga tanamkan kepada anak sedini mungkin itu perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS istilahnya ya. Cuci tangan jangan lupa, apalagi pada saat kita sekarang pandemi, apalagi ya kemarin-kemarin itu udah biasa banget ya pakai masker, pakai cuci tangan nggak lupa gitu ya. Nah kalau sekarang kayaknya udah new normal, tapi PHBS tetap ya. Tetap harus Gunakan dijalankan. sanitasi lingkungan yang baik seperti penggunaan air bersih, itu yang merupakan sesuatu hal juga yang sangat penting untuk ibu-ibu yang memiliki balita gitu ya. Oke itu Mbak. Oke baik, terima kasih, luar biasa, kita banyak banget dapat pengetahuan baru dari Ibu Bardiati Ulfa hari ini tentang stunting, bagaimana apa aja yang menyebabkan stunting. Ternyata dari prakonsepsi, dari yang belum hamil, dari yang belum nikah itu harus sudah dipersiapkan, harus hidup sehat, jangan sampai anemia tadi Bu ya. Jangan sampai iya. anemia. Jadi pas sudah hamil diperhatikan juga gizinya, asupan makanannya selama hamil, sampai bayinya lahir ASI-nya, kalau bisa ASI eksklusif ya, jangan dikasih macam-macam dulu bayinya, sampai udah usia MPASI gitu ya, makanannya juga harus diperhatikan, jangan asal anak senang gitu ya, snack-snack misalnya, harus diperhatikan gizinya. Jadi ibu-ibu harus kreatif dan inovatif dan harus sabar, harus telaten. Iya, PR juga sebenarnya buat saya. Iya baik. Mungkin nanti ada ini ya rencana podcast mungkin untuk program yang lain gitu Bu ya. Insya Allah. Kita ketemu lagi nanti dengan Ibu Bardiati Ulfa. Oke. Sekian podcast Pelita Insani kali ini yang disponsori oleh Bank Syariah Indonesia. Saya Bidan Halimah dan Ibu Bardiati Ulfa. Mohon maaf apabila ada salah hilang. Kami undur diri, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Sampai jumpa.